Pahitnya hidup Cornelia. Janda kaya raya ini didekati banyak pria yang mencari istri. Pengacara yang menjadi suaminya ternyata memorot harta kekayaannya. Cornelia tak menyangka pernikahan keduanya dengan John Peter berujung nestapa. Tak hanya kehilangan harta yang digelapkan suaminya, Cornelia juga menjadi buah bibir kalangan elit Belanda. Kisruh rumah tangga Cornelia dengan Peter menjadi skandal di Batavia pada tahun kedua abad ke-17. Cornelia van Nijenrode, putri Cornelis van Nijenrode, kepala cabang VOC di Jepang, dengan wanita Jepang bersama Sulisia, salah satu selirnya. Beberapa tahun setelah kematian ayahnya di penghujung Januari 1633, Cornelia dikirim ke Batavia. Nicolaes Kokebakker van Delft, kepala perwakilan setempat, memberitahukan kepada Gubernur Jenderal bahwa pada 20 November 1637, Cornelia bersama saudara tirinya Hester telah berlayar ke Batavia dengan menumpang kapal pemburu company. Setibanya di Batavia, Cornelia dan Hester diasuh di sebuah panti asuhan. Biaya perawatannya selama di panti asuhan dari warisan ayahnya. Cornelia yang telah beranjak dewasa kemudian menikah dengan Peter Knoll, pria Belanda yang memiliki karir gemilang di Batavia pada tahun 1652. Dari pernikahannya antara 1653 dan 1670, Cornelia melahirkan 10 anak, namun hanya satu yang hidup sampai dewasa. Karir Knoll, suami Cornelia, mencapai puncak pada saat menduduki salah satu posisi paling empuk dalam hierarki VOC tahun 1663. Maka tidak heran apabila dengan cepat ia pun menjadi salah seorang penduduk Batavia yang paling kaya. Pada puncak karirnya itu pula Knoll meminta Koeman yang baru tiba di Batavia untuk melukis potret keluarganya. Lukisan itu menggambarkan Knoll, Cornelia, dua putrinya, dan dua budak yang salah satunya Untung Surapati. Knoll tutup usia karena sakit pada tahun 1672. Sebelum wafatnya, ia membuat surat wasiat yang menunjuk Cornelia sebagai ahli waris utama dan wali anak-anaknya. Cornelia yang berusia kira-kira 42 tahun berhak atas beragam harta kekayaan mendiang suaminya. Banyak harta yang menjadi milik Cornelia, diantaranya sebuah kereta besar dan rumah dengan 40 budak. Banyak harta yang dimiliki Cornelia membuatnya menjadi salah satu janda kaya raya yang tersohor dalam kelompok elit di Batavia. Tak sedikit pria yang mencoba menjalin hubungan dengan Cornelia, salah satunya Johan Peter. Pertemuan dengan pengacara asal Belanda itu menjadi awal mimpi buruk bagi Cornelia. Sesuai namanya, Peter membuat hidup Cornelia pahit. Pada masa itu, seorang janda muda atau kaya sangat populer di kalangan pria yang mencari istri, pria dengan utang besar maupun duda miskin dengan anak. Johan Peter merupakan contoh untuk kategori terakhir. Peter pergi ke Hindia Belanda untuk berkarir di bidang hukum dalam VOC. Ia berlayar bersama istri dan 5 anaknya. Istri dan seorang anak meninggal dalam perjalanan menuju Batavia. Setibanya di Batavia pada 12 September 1675, Peter berstatus duda. Mimpinya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik menjadi angan-angan belaka saat ia menyadari pendapatannya sebagai anggota dewan di Dewan Kehakiman Batavia tak cukup untuk menghidupi dirinya dan 4 anak. Pertemuannya dengan Cornelia menjadi solusi masalah ekonomi yang dihadapinya. Mengandalkan koneksi yang dimilikinya, Peter mencoba mendekati Cornelia. Ia melancarkan bujuk rayu untuk memikat hati wanita tersebut. Lambat laun Cornelia pun menaruh perhatian kepada Peter. Cornelia tertarik dengan latar belakang akademis dan pekerjaan Peter di bidang hukum. Pertimbangan yang paling penting adalah bahwa kantor Peter dapat memberi Cornelia dukungan hukum yang diperlukan untuk urusan bisnisnya. 4 tahun setelah Knoll meninggal, Cornelia menikah dengan Peter. Meski pernikahan secara hati-hati dan penuh pertimbangan dengan dibuatnya sebuah perjanjian. Namun, ambisi Peter untuk menguasai harta Cornelia tak hilang begitu saja. Tak lama setelah bulan madu, hubungan keduanya segera memburuk.
Peter mulai mencoba untuk mengklaim kepemilikan properti Cornelia yang telah ia kumpulkan dengan suami pertamanya. Peter juga mencoba menggelapkan uang Cornelia dengan mengirim beberapa berlian dan surat wesel ke Belanda. Tak hanya merampok harta kekayaan Cornelia, Peter juga kerap melakukan kekerasan kepada istrinya. Setelah dihina di depan budak-budaknya sedemikian rupa, sehingga mereka hampir tak mau lagi patuh kepadanya, Cornelia sekarang menjadi korban kekejaman Peter di depan masyarakat Batavia. Tingkah laku ayahnya yang diragukan terus dicari-cari, wajahnya diburuk-burukan dan harta miliknya dirampas terang-terangan. Perseteruan yang tak berkesudahan membuat Cornelia meninggalkan rumahnya, bukan karena menyerah, tapi untuk meminta bantuan teman-temannya, sehingga ia siap melancarkan serangan terhadap Peter. Puncaknya, Cornelia yang mengetahui suaminya menyadap harta kekayaannya dan mengalirkannya ke Belanda, menuntut Peter ke Mahkamah Pengadilan pada tahun 1677. Ia menuding Peter dengan tuduhan pencurian harta miliknya dan perlakuan yang kejam. Cornelia juga menuntut perceraian, pisah kebo, pengembalian uang sebesar Rp25.000 dan pengosongan rumahnya yang ditempati Peter. Pihak berwenang Belanda menyelidiki pengiriman beberapa berlian dan surat wesel ke Belanda. Upaya penyelundupan berlian itu terbongkar, Peter dianggap bersalah karena melanggar monopoli perusahaan. Ia diberhentikan dari pekerjaannya dan dipulangkan ke Belanda pada 1680. Drama rumah tangga yang menghebohkan publik Batavia itu belum sepenuhnya berakhir. Di Belanda, Peter mengajukan gugatan baru. Ia meminta agar Cornelia diperintahkan berdamai dengannya dan setengah asetnya diakui sebagai haknya. Manuver yang dilakukan Peter membuatnya berhasil memenangkan sejumlah tuntutan. Tuduhan penyelundupan berlian sebelumnya dibatalkan. Ia dipekerjakan kembali di perusahaannya dan ia kembali ke Batavia pada tahun 1683. Karena diperintahkan pengadilan, Cornelia dan Peter berdamai dan kembali tinggal serumah. Mereka bulan madu kedua untuk membangkitkan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kondisi itu tak berlangsung lama karena Peter sekali lagi berupaya menguasai harta Cornelia, melakukan kekerasan, dan mempermalukan istrinya di hadapan publik. Cornelia pun memohon izin untuk hidup terpisah dari Peter dan menjaga asetnya. Permintaannya ditolak dan pihak berwenang meminta pasangan suami istri ini pergi ke Belanda untuk menyelesaikan masalahnya. Pada tahun 1687, Cornelia dan Peter berangkat ke Belanda dengan menumpang kapal yang berbeda untuk menyelesaikan kasusnya di Pengadilan Tinggi Negeri Belanda. Dalam sidang tersebut, Cornelia meminta pemisahan hukum dari Peter, pengembalian dana sebesar 45.500 gulden, mata uang Belanda pada saat itu, serta pengembalian dana hasil penjualan rumah, kereta, dan aset lainnya di Batavia. Respon tuntutan Cornelia, Peter meminta agar istrinya dapat kembali hidup bersama dengannya. Ia juga meminta agar Cornelia mengumumkan semua harta miliknya tanpa terkecuali, agar Peter dapat dinyatakan sebagai pengampu terhadapnya. Dan dengan demikian berhak atas bunga dari separuh pendapatan. Demikian juga pengelolaan serta pengalihan hak atas harta milik istrinya itu. Mahkamah mengumumkan keputusan pada 4 Juli 1691. Setelah bertahun-tahun dengan segala susah payah itu, akhirnya vonis dijatuhkan. Cornelia diperintahkan kembali kepada suaminya dan hidup bersamanya dengan tentram dan takut akan Tuhan. Peter dinyatakan berhak atas separuh pendapatan dan hasil yang diperoleh harta tertuduh. Setelah keputusan itu diumumkan, akan ada konsultasi lebih lanjut, tapi tidak pernah terjadi karena kemungkinan Cornelia telah meninggal dunia. Sementara Peter tinggal di Belanda dengan keadaan yang sangat nyaman dan meninggal pada tahun 1714.